Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar tematik 2F lagi ya. Masih pada subtema 2. Kita hari ini akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Dimulai dari halaman 39 sampai halaman 47. Nah, silahkan kalian siapkan buku tematik 2F, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kalau sudah siap semuanya, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Halaman 40, bagian Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Mereka memberi makan si manis secara teratur. Nina berbagi tugas dengan Adi. Adi bertugas memberi makan si manis pada hari Senin sampai Rabu. Nina bertugas memberi makan si manis pada hari Kamis sampai Sabtu. Pada hari Minggu, Adi dan Nina memberi makan si manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si manis. Nah, pada teks ini memberitahu kita Nina dan Adi bekerja sama memberi makan atau merawat si manis ini. Nina dan Adi memberi makan si manis secara teratur. Nina dan Adi juga saling berbagi tugas. Nah, di sini Adi bertugas memberi makan si manis pada hari Senin sampai Rabu. Nah, berarti Senin sampai Rabu itu Senin, Selasa, Rabu. Nah, 3 hari ini jadwalnya Adi bertugas memberi makan si manis. Sedangkan Nina jadwalnya Kamis sampai Sabtu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Itu tugas Nina memberi makan si manis. Nah, pada hari Minggunya, Adi dan Nina memberi makan si manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si manis. Lalu yang bagian bawahnya, nama hari apa saja yang kamu temukan pada bacaan di atas? Selain digunakan pada awal kalimat, huruf besar juga digunakan di awal nama hari. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita masih belajar tentang penggunaan huruf besar. Pada materi sebelumnya, penggunaan huruf besar digunakan di awal kalimat, di awal nama hari, dan juga di awal huruf nama orang. Nah, itu 3 kegunaan huruf besar. Di sini ada nama-nama hari dari hari Senin sampai Minggu. Kalian perhatikan penulisan nama-nama hari yang ada di buku. Nah, di sini nama hari Senin. Huruf S-nya awal nama huruf hari ini adalah huruf besar. Senin, S-nya besar. Selasa, S-nya besar. Rabu, R-nya besar. Kamis, K-nya besar. Jumat, J-nya besar. Sabtu, S-nya besar. Minggu, M-nya huruf besar. Nah, ketika kalian menulis nama hari, awalan nama harinya menggunakan huruf besar. Bukan semuanya huruf besar, tapi awalnya saja. Seperti di contoh-contoh ini. Lalu
Perhatikan juga tanda baca di setiap akhir kalimat. Ada tanda baca titik. Tanda titik dilambangkan dengan titik. Nah, pasti kalian sudah tahu ya bagaimana lambang dari tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, setiap hari Senin, aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Titik. Nah, itu berarti akhir kalimat. Satu kalimat saja. Lalu, ketika kalian membaca kalimat, lalu kalian bertemu tanda titik, kalian bacanya harus berhenti. Tidak boleh dilanjut terus. Nih, perhatikan pada teks di atas yang tadi. Nina dan Adi memberi makan si manis. Pada awal kalimat ya. Di sini Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Titik. Nah, ketika kalian membaca kalimat itu lalu bertemu tanda titik, bacanya harus berhenti. Tidak boleh dilanjut. Maksudnya tidak boleh dilanjut dibaca terus tanpa ada jedanya, tanpa ada berhentinya. Kalau bertemu tanda titik, ketika membaca harus berhenti dulu. Baru nanti lanjut lagi baca di kalimat berikutnya. Seperti itu ya penggunaan huruf besar dan tanda titik. Halaman 41 bagian ayo mengamati. Nina memberi makan si manis dengan makanan kucing kemasan. Berat makanan kucing tersebut 2 kg. Manakah kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kg? Nah, di sini ada gambar anak timbangan. Anak timbangan biasanya digunakan ketika kita menimbang benda menggunakan timbangan pasar atau timbangan duduk. Ya, anak timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang benda pada timbangan pasar atau timbangan duduk. Nah, di sini anak-anak timbangan ini satu anak timbangannya beratnya 1 kg. Bisa kalian perhatikan gambar anak timbangan ini semuanya beratnya 1 kg. Pada gambar anak timbangan ada tulisan 1 kg. Nah, itu berarti satu anak timbangan beratnya 1 kg. Semuanya beratnya 1 kg. Lalu jumlahnya di sini anak timbangannya berbeda. Kalian perhatikan gambar anak timbangan yang pertama. Di sini ada 3 anak timbangan. Nah, 3 anak timbangan ini jumlahnya adalah 3 kg. Kenapa 3 kg? Karena satu anak timbangan ini adalah 1 kg. Nah, jumlahnya ada 3. Tinggal dihitung. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 kg. 3 anak timbangan ini adalah 3 kg. Jumlahnya ada 3. Lalu gambar yang kedua, ada 2 anak timbangan. Berapa ya jumlah kilogramnya? Nah, gambar yang kedua ini anak timbangannya adalah 2 kg. Karena ada 2 anak timbangan. Satunya 1 kg. Lalu gambar yang ketiga ada 4 anak timbangan. Kalau dijumlahkan ada berapa kilogram ya? Ada 4 kilogram. Karena jumlah anak timbangannya ada 4. Berarti 4 kilogram. Untuk menentukan berapa beratnya anak timbangan itu,
kalian perhatikan saja tulisan yang ada di anak timbangan itu. Apakah gram, apakah kilogram? Di sini semuanya anak timbangannya satuan beratnya yaitu kilogram. 1 kilogram semua. Lalu kalian perhatikan gambar timbangan duduk yang ada gambar ikannya. Selain itu, kucing Nina juga diberi ikan. Ibu membeli 3 kg ikan di pasar. Perhatikan gambar timbangan berikut. Nah, di sini Ibu membeli 3 kg ikan di pasar. Kalau menggunakan anak timbangan, berapa ya anak timbangan yang harus kita pakai? Yang harus kita pakai anak timbangannya ada 3. Karena di sini ibu membeli 3 kg. Kita berarti menggunakan 3 anak timbangan. Yang satuan besarnya adalah 1 kg. 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg anak timbangannya. Nah, ada 3 jadinya 3 kg. Semoga paham ya. Halaman 42, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 dari A sampai E. Di sini tugasnya pasangkan berat benda dengan gambar anak timbangan yang tepat. Silakan dikerjakan dengan benar ya. Halaman 43, pembelajaran 4, bagian Ayo bernyanyi. Pada sore hari, Nina ingin memberi makan si manis. Nina mencari si manis ke seluruh ruangan. Namun, Nina tidak menemukannya. Ternyata si manis ada di halaman. Si manis sedang mengejar kupu-kupu. Namun, kupu-kupu terbang tinggi. Kupu-kupu dapat terbang tinggi dengan mengepakkan sayapnya. Perhatikan gerak kupu-kupu. Ayo menirukan gerak kupu-kupu. Nah, di sini kalian bisa menirukan gerakan kupu-kupu di rumah sambil diiringi lagu. Lagunya Bu Fitri akan tampilkan di slide berikutnya. Lagunya berjudul Kupu-kupu. Nah, nanti bisa kalian dengarkan lagunya sambil kalian tirukan gerakan kupu-kupu yang ada di buku ini. Kupu-kupu yang lucu
Berikutnya halaman 44, bagian Ayo Membaca. Nina memelihara si Manis sejak masih kecil. Si Manis adalah hadiah ulang tahun dari ayah. Kini si Manis sudah besar dan lincah. Hal tersebut karena Nina merawat si Manis dengan baik. Ayo membaca cerita Nina berikut. Nina berulang tahun pada bulan Januari. Tahun lalu, Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama si Manis. Nina merawat si Manis dengan baik. Si Manis pun tumbuh semakin besar. Pada cerita di atas disebutkan nama bulan. Nama bulan diawali dengan huruf besar. Nah, di sini yang kita akan pelajari yaitu huruf besar pada nama bulan. Tadi kita sudah bahas huruf besar pada nama hari. Nah, di sini yang kita bahas huruf besar pada nama bulan. Kita mempunyai 12 nama bulan. Apa saja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu adalah 12 nama bulan. Lalu, penulisan nama bulan juga pada awal hurufnya ditulis menggunakan huruf besar. Nah, di sini ada contohnya. Bisa kalian lihat, yang pertama ada bulan Januari. Januari, huruf awalnya adalah huruf J. J-nya ditulis menggunakan huruf besar, J besar. Lalu Februari, huruf awalnya huruf F, ditulis dengan huruf F besar. Nah, di sini bulan yang ketiga diawali dengan huruf M besar. Bulan apa ya setelah bulan Februari? Bulan Maret. Nah, silakan ditulis ya, Maret. Lalu bulan yang berikutnya setelah bulan Maret adalah bulan April. Silakan ditulis April. A-nya di sini huruf A besar. Nanti huruf-huruf selanjutnya menulis dengan huruf kecil. Setelah bulan April, bulan Mei. Huruf M-nya besar. Lalu setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Nah, ditulis silakan Juni. Setelah Juni adalah Juli. Huruf J-nya J besar. Setelah Juli, Agustus. Bulan Agustus. Huruf A-nya besar ya. Kalian tulis huruf A-nya besar. Agustus. Sesudah Agustus adalah September. Huruf S-nya S besar. Lalu Oktober, O-nya besar. Setelah Oktober adalah November. Huruf N-nya N besar. November. Silakan kalian tulis. Nah, seperti itu ya penggunaan huruf besar atau huruf kapital. Selain pada nama hari, kita juga menggunakan pada nama bulan. Halaman 45, bagian Ayo Mengamati. Setelah memberi makan si Manis, Nina membantu ibu membuat kue di dapur. Nina tak lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Nina membantu menyiapkan bahan-bahan kue.
bahan kue yang diperlukan antara lain 5 butir telur, 250 gram tepung terigu, 150 gram gula, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Nah, bisa kalian lihat di sini Nina menimbang bahan-bahan kuenya menggunakan timbangan dapur. Nah, pada buku bahan kue yang sedang ditimbang ini adalah tepung terigu. Nah, di sini kalian perhatikan juga pada timbangan dapur, kalian perhatikan jarum timbangannya dan angkanya. Di sini tepung terigu yang ditimbang menggunakan timbangan dapur, jarum timbangannya menunjukkan ke angka 250. Satuan beratnya di sini adalah gram. Berarti tepung terigu Nina ini adalah beratnya 250 gram. Nah, kalau kalian menimbang benda-benda atau bahan-bahan kue menggunakan timbangan dapur, kalian perhatikan jarum timbangannya. Jarum timbangan kalian menunjukkan ke angka berapa. Nah, itu adalah berat benda yang kalian timbang. Halaman 46. Nah, di sini adalah sambungan lanjutan dari halaman 45. Coba pasangkan gambar bahan kue dan timbangan yang tepat. Tadi di halaman 45 sudah dituliskan berat-berat bahan kuenya. Sekarang kita tinggal tarik garis, kita sesuaikan beratnya dengan timbangannya. Gambar yang pertama adalah gula pasir. Tadi gula pasir Nina beratnya adalah 150 gram. Kira-kira timbangan yang mana ya yang tepat untuk berat gula pasir 150 gram? Kalian cari. Nah, berat gula pasir ini timbangannya adalah timbangan yang ketiga. Kalian lihat, jarum timbangannya menunjukkan ke angka 150 gram. Berarti kalian tarik garis gambar gula pasir ke timbangan yang ketiga ini. Lalu gambar yang kedua, gambar mentega. Tadi mentega beratnya adalah 200 gram. Kalian cari gambar timbangan yang jarum timbangannya menunjukkan ke angka 200. Yang mana ya? Ya, betul. Timbangan yang pertama. Timbangan yang pertama menunjukkan angkanya 200 gram. Berarti kalian tarik ke gambar mentega. Kalian tarik gambar timbangan yang pertama ke gambar mentega. Lalu gambar yang ketiga adalah susu. Nah, susu bubuk tadi beratnya 100 gram. Kalian tarik ke timbangan yang kedua. Bisa kalian lihat di situ timbangan yang kedua, jarum timbangannya menunjukkan ke angka 100. Nah, itu adalah 100 gram ukuran dari susu bubuk. Dan yang terakhir adalah coklat. Coklat di sini beratnya 50 gram. Ditarik ke gambar timbangan yang terakhir. Halaman 47. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 3. Nah, di sini tugasnya yaitu gambarlah buah pada timbangan sehingga mencapai berat yang sesuai. Nanti kalian gambar buahnya sambil kalian tulis ya jenis buah apa yang kalian gambar itu. Supaya nanti memperjelas buah yang kalian gambar itu adalah buah apa. Seperti itu ya.
Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Kalau ada penyampaian Bu Fitri yang kurang jelas, kalian bisa tanya langsung ya ke Bu Fitri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.